Shalom semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelas 12E dan kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan video pendek mengenai pelanggaran HAM di sekolah. Namun sebelumnya, perkenalkan, Saya Tianata Ginting sebagai Mina. saya Hana Yulia sebagai guru dan wali kelas. Saya Tesalonika Kalawang Sibuan sebagai Monica. Saya Negeri Senenggalan sebagai Rasa. Saya masih David Tempulon sebagai Abi. Saya Sandra Dani. Saya sebagai Dodo. Saya Gabriel Aditya, saya berperan sebagai guru. Nama saya Joy, saya berperan sebagai Lizzie. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota sederhana, hiduplah seorang anak bernama Mina. Mina dikenal pintar dan rajin. Namun, hidupnya berubah total ketika orang tuanya meninggal dunia dan meninggalkannya seorang diri untuk melanjutkan hidup. Semenjak kepergian kedua orang tua Mina tidak mempunyai semangat untuk melanjutkan pendidikannya. Tetapi, ia mengingat kembali pesan kedua orang tua Mina untuk tidak berhenti sekolah. Dengan begitu, Mina tetap berjuang dan harus melanjutkan pendidikannya. Akhirnya kepintaran Mina membawanya mendapat beasiswa dan masuk ke SMA Negeri Unggul, sekolah favorit yang menjadi impian banyak siswa di kota Mina. Pagi itu, hari pertama Mina bersekolah. Ia berjalan kaki sendirian, membawa rasa takut dan canggung karena ia sulit beradaptasi dengan lingkungan barunya di sekolah nanti. Namun, ia tetap mencoba kuat. Selamat pagi. Ibu cek pelajaran dulu ya. Lili, Monica, Abi, Dodo. Kenapa kayak gitu dudukmu, Dodo? Rosa? Oke, semuanya hadir. Jadi hari ini kalian akan punya teman baru. Kita ada teman baru yang bernama, silakan masuk. Kenalkan diri kamu, dari mana? Halo semuanya, perkenalkan saya Mina. Saya berasal dari Pekanbaru. Hai Mina. Halo Mina. Mina, kamu duduk di kursi kosong dekat ini aja. Mina, salam bentar ya. Semoga kita bisa berteman baik. Kalau ada apa-apa, tolong sama kami aja ya. Hai Mina, namaku Lili. Kalau ada sini apa, tolong kami aja. Tapi kita nggak boleh kayak gitu. Kita itu sama manusia. Dia mau bermaksud, ngapain kasih sama dia? Nah, kampung. Udah. Moni, Rosa, Abi, Dodo nggak boleh kayak gini ya. Teman-teman kita harus bersama dirangkul, oke? Iya dong. Sekarang kita akan masuk pembelajaran kita matematika ya sekarang. Namanya kubus. Baik, di sini ibu mau mengajari cara mencari volume. Rumusnya volume adalah R kali R kali R. Di sini contohnya ada 4, 4, 4. Ada yang tahu berapa volumenya? Ada yang tahu jawabannya? Saya Bu. Ya udah, Monica apa jawabannya? Jawabannya 65. Bukan itu. Jadi apa jawabannya? 64 Bu. Ayo udahlah, sama aja jawabannya 64. Monica belajar lagi. Kamu nggak usah. Sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Jadi minggu depan kita ulangan ya anak-anak, siap? Jadi gara-gara jadi miskin, kamu sebenarnya nggak dia.
bisa sekolah di sini. Abi, Rosa, kalian nggak boleh kayak gitu. Semua orang berhak untuk sekolah dan berpendidikan. Apalagi dia beasiswa loh, dia pintar. Jangan lihat dari ekonominya saja, dia dari otaknya. Iya. Kenapa? Di situ Pak. Ada orang berantem. Rosa nggak boleh gitu, Rosa. Ada apa ini? Halo, ada apa ini? Jadi mereka kuliah Mina dan mereka masuk kalau Mina bersekolah di sini karena mereka merasa ekonomi Mina pantas untuk sekolah di Eropa. Oh begitu. Oh iya, besok kan ada jam pelajaran saya. Jadi besok saya harap dengan jam pelajaran saya bisa memberikan nasihat kepada kalian mengenai kemudian. Jadi begitu aja yang sabar ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hari ini kita belajarnya sama saya ya. Oke Pak. Ya Pak. Oh iya, sebelum itu saya ingin bertanya. Rosa, saya melihat kamu kemarin membuli Mina. Apakah itu benar? Nggak ada kok Pak, saya nggak ada bola dia yang ganggu saya juga. Mina, apakah benar kamu mengganggu Rosa? Anak-anak, membuli itu sebenarnya tidak baik. Karena membuli itu dapat melukakan hati orang. Meskipun kita di sini selalu berlindung di balik kata, bukan saya kok Pak, bukan saya kok Bu. Itu sama saja seperti kita menentang, berbohong kepada Tuhan bahwa sebenarnya kita itu sudah melakukan kejahatan terhadap orang. Tidak kisahlah itu mau itu bercanda kah, bahkan mau serius. Membuli tetaplah membuli, menyakiti seseorang tetaplah menyakiti seseorang. Bagaimana jika seseorang itu trauma, depresi, bahkan hingga memiliki keinginan untuk membunuh diri? Oleh sebab itu, kita sebaiknya sama-sama merangkul satu sama lain. Jika ada hal buruk, sebaiknya kita bicarakan dan jangan membuli satu sama lain. Jadi, ini nasihat yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian semua. Jangan membuli, tetap merangkul satu sama lain, sehingga kelas kita ini akan menjadi kompak dan semakin baik ke depan. Paham anak-anak? Baik, sekian nasihat yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita lanjut ke pembelajaran. Beberapa minggu hingga berbulan-bulan Mina bersekolah di SMA tersebut, ia semakin sedih dan takut menghadapi hari-hari berikutnya. Banyak siswa dan teman-temannya tidak menyukainya, membuat hatinya terus terluka. Setiap pulang sekolah, Mina selalu teringat dan merindukan kedua orang tuanya. Namun di tengah itu semua, Mina masih bersyukur dan tidak sepenuhnya sendiri. Dodo, Lili, dan Monica, ketiga sahabatnya, selalu mendukung dan menguatkannya. Ia berharap dan berdoa semua teman-temannya menyukainya dan menjadi teman dan sahabatnya. Begini, jadi ada anak yang saya rasa melakukan tindak pembulian terhadap seorang murid yang bernama Mina, Bu. Kata teman-temannya, ini karena masalah keterbatasan ekonomi serta penampilan Mina yang kurang menarik di mata teman-temannya. Ya, saya melihat sendiri. Kebetulan di tangga sekolah di saat mau pulang, kebetulan saat itu ada satu murid ibu yang menghampiri saya untuk memperlihatkan satu pembulian. Yang bully siapa? Kok pernah orangnya ya? Saya kenal yang bully juga temannya. Dua orang atau satu orang? Ada dua orang, satu perempuan dan satu laki-laki. Tolong kasih kualifikasi saya bilangin ke teman-temannya ya. Sama-sama. Kenapa Bu? Kalian tadi kan Pak Lukas Ya Bu. karena ada pembelian ya sama anak Bu. Kan ini nomor anak itu. Oh, Mina Bu. Emang itu ada pembelian? Enggak Bu, bukan kami yang bully tapi si Rosa sama si Abi. Kamu itu ada. Iya. Kayak mana bulinya? Mereka membuli dan mengatakan Mina miskin Bu. Benar ya? Iya, Bu. Terus mereka bilang kalau Mina nggak pantas sekolah di sini. Astaga. Banyak itu, video aja Bu dari sekolah itu. Oke lah, makasih ya informasinya. Ya, permisi Bu. Itu bukannya orang Rosa sama Abi ya? Rosa, Abi yang bagus duduknya. Ini juga cewek, duduknya kayak gitu, selfie. Ini nggak tahu jam belajar ini. Jawab. Ya Bu. Kalian kemarin kata Pak Lukas ini ya, ngejek Mina anak baru itu ya? Udah Bu, PJ.
Jujur, jujur. Jujur 1, 2. Dia mau ngejek duluan. Iya, Bu. Abi, siapa yang ngejek? Iya, Bu. Dia juga kok ngejek juga ya nggak kayak gitu. Kan kalau duluan. Kau bilang dia kampung. Udah. Orangnya mau nikah, Lili juga sama Dodo bilang kalian ini bully-bully Mina. Biar apa kalian iri kan sama Mina? Dia kayak orang kampung kayak gitu. Ngapain masuk di sekolah ini? Lili, Abi, orang kayak kampungan semua itu di mata Tuhan itu sama. Nah sekarang ibu mau catat nama orang tua. Saya mau kasih kalian SP1. Kalau kalian tidak mau SP1 di DO, kalian harus minta maaf ke Mina. Ih, nggak mau. Gue minta bantu orang kampung. Jadi maksud kalian Cuma nanti nih. terus-terusan kalian mau bully berdua? Ya udah, saya panggil orang tua kalian. Ya bu, saya minta maaf sama dia. Sama dia. Dina, dulu. Dina. Ya, kami minta maaf ya, kami udah sering membuli kamu. Jadi dalam maaf ya. Maaf ya, Bunda. Ya, aku juga minta maaf ya kalau ada buat kalian maaf. Iya, kita bertemu lagi, maaf ya, Dina. Jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain. Kalau kita ngomong, hati-hati jangan sampai membuat gambar diri orang lain rusak. Amsal 26 ayat 18. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Luar biasa, ayat firman Tuhan mengajar gini, bahwa orang yang ngomong sembarangan, memperdaya sesamanya, ngebully sesama dengan perkataan yang merendahkan, dan dia dengan santai bilang, sorry, gue cuma bercanda. Tahukah Anda, firman Tuhan berkata ini orang gila, menembakkan panah api, panah dan maut. Karena perkataan kita itu ketika kita lepaskan itu kayak panah, nancap di pikiran orang, di hati orang. Perkataan kita itu tajam. Kenapa dikatakan maut? Karena banyak perkataan yang tidak dijaga.